Kids News, aku mau ingetin teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau di amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau menggunakan QR Code dengan bantuan mama papa. Ini nomor WA untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian dan minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Live Kids serta subscribe YouTube channel Live Kids ya teman-teman. Dan bagi mama papa yang belum tergabung di grup WhatsApp Live Kids, yuk segera hubungi Live Kids. Sekian Kids News hari ini. God bless you. Hari Minggu semuanya. Sebelum mulai ibadah, kita berdoa dulu. Tuhan berkati kami supaya kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Berkati juga teacher tokoh yang akan memberitakan firman Tuhan kepada kami. Tuhan, kami juga ingin Tuhan bersekolah minggu di gereja Tuhan. Tuhan tolong sembuhkan pandemi, menghilangkan corona dari dunia ini. Tuhan, amin. Yeay! Mari kita semua bangkit berdiri dengan penuh semangat dan sukacita. Kita akan nyanyikan lagu ini sama-sama. Adik-adik siap? Ayo, ajak papa dan mama dulu. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Lebih semangat lagi. Hari ini hari yang telah
Tuhan Yesus, sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah Cici Koko yang akan memberitakan firman-Mu, agar apa yang mereka sampaikan dapat kami mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Teman-teman, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, nah pastinya sudah antusias dan pastinya mempersiapkan untuk mendengar firman Tuhan hari ini. Nah kalau begitu Cici ajak untuk adik-adik siapkan alat tulis, buku tulis, dan Alkitabnya. Adik-adik, Cici punya beberapa pertanyaan. Yang pertama, adik-adik pernah melihat, bertemu, berteman, atau bahkan pernah melakukan hal-hal yang berikut ini. Pengen ke tempat A, keesokan harinya tiba-tiba pengen ke tempat yang B. Atau udah tetap nih keputusannya pengen yang C, dipengaruhi sedikit akhirnya jadinya beli yang D. Sebentar-sebentar ikut ke tempat E, berubah lagi jadinya tempat F. Gak punya pendirian. Nah, kira-kira berarti orang-orang tersebut tipe seperti apa? Ya, tipe orang pelin-pelan. Orang pelin-pelan itu sifatnya mudah diombang-ambingkan oleh lingkungan sekitar mereka. Ibaratnya nih, seperti perahu kecil di tengah ombak yang besar. Jadi nggak jelas arah dan tujuannya, mudah berubah. Pertanyaan kedua, kenapa sih orang pelin-pelan mudah diombang-ambingkan? Ya, jawaban cuma satu, karena mereka tidak punya prinsip hidup. Artinya, orang-orang tersebut tidak punya hal yang mereka pegang teguh atau mereka percayai. Jadinya, mau dihasut atau dipengaruhi seperti apapun, ia akan berubah-ubah keputusannya. Dan kadang, orang-orang tersebut nggak mengecek dulu nih, apakah isi perkataan dari orang lain tersebut benar atau bohong. Nah, pertanyaan ketiga, apa sih yang dimaksud dengan prinsip hidup? Cici akan kasih tahu buat adik-adik ya. Prinsip hidup adalah pandangan, standar, kepercayaan, atau aturan yang dimiliki seseorang untuk mempengaruhi arah kehidupan orang tersebut, baik dari perkataan, perbuatan, sikap, bahkan sampai ke keputusan. Jadi, prinsip hiduplah yang membuat seseorang bisa punya pendirian dan tegas dalam melakukan atau memutuskan sesuatu, berdasarkan alasan yang benar, logis, dan tepat. Pertanyaan berikutnya, kalau prinsip hidup sebegitu pentingnya, berarti kalau jadi orang pelin-pelan rugi dong, Ci? Iya, betul. Karena orang pelin-pelan itu disebut sebagai orang yang unreliable or untrustworthy. Orang-orang pelin-pelan adalah tipe orang yang tidak bisa dipercaya baik dari perkataan maupun perbuatannya. Coba adik-adik bayangkan, kalau orang pelin-pelan jadi seorang pemimpin, punya pengaruh dan punya pengikut yang banyak. Wah, fatal banget akibatnya. Kenapa? Karena kalau seorang pemimpin bersikap pelin-pelan, nggak punya pendirian, nggak tegas dalam memutuskan sesuatu, para pengikutnya pun jadi bingung, ragu-ragu, bahkan takut untuk ikutin arahan atau keputusan yang dibuat oleh pemimpin pelin-pelan. Ya karena tadi, nggak ada yang bisa dipercaya, dan perkataannya selalu berubah-ubah. Nah, sebegitu pentingnya bagi anak-anak Tuhan untuk memiliki prinsip hidup yang benar di tengah situasi yang sulit saat ini. Saat anak-anak Tuhan gak punya prinsip hidup yang benar, akan sangat mudah diombang-ambingkan oleh prinsip dunia yang kelihatannya benar, padahal sebenarnya bertentangan dengan prinsip kebenaran. Orang yang mudah diombang-ambingkan juga orang yang mudah kecewa loh adik-adik. Bahkan mereka bisa punya perasaan kesal sama Tuhan dan ujung-ujungnya bisa meninggalkan Tuhan. Jadi prinsip apa yang harus dimiliki oleh anak-anak Tuhan dan bagaimana cara untuk mempertahankan prinsip hidup kita? Nah, kita akan pelajari hari ini bersama-sama.
Oke, sekarang Cici ajak untuk adik-adik buka firman Tuhan di Daniel 3 ayat 1-27. Firman Tuhan tentang perapian yang menyala-nyala. Kisah ini tentang 3 orang bernama Hananya, Misael, dan Azaria, yang biasa kita kenal dengan nama Babilonia mereka, yaitu apa? Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka bertiga hidup dalam pemerintahan negeri asing, yaitu Babilonia, dengan budaya penyembahan dewa yang sangat kuat, karena orang-orang Babilonia tidak percaya Tuhan. Namun yang bisa kita acungin jempol nih adalah sekalipun pemerintahan bahkan masyarakat di sekitar tersebut menyembah dewa-dewa, mereka tetap memegang teguh prinsip kebenaran, yaitu menyembah dan mengasihi Tuhan dalam hidup mereka. Mereka sama sekali tidak ikut-ikutan menyembah dewa-dewa Babilonia yang dilakukan masyarakat pada saat itu. Suatu ketika, seperti yang diketahui bahwa Raja Nebukadnezar ingin semua rakyatnya, semua orang, bahkan di pejabat pemerintahannya, menyembah patung buatannya. Kalau misalkan ada satu orang yang tidak ikut menyembah patung buatan raja tersebut, maka hukumannya adalah orang tersebut akan dilemparkan ke dapur perapian yang menyala-nyala. Wah, resikonya apa? Resikonya taruhannya nyawa, adik-adik. Namun saat itu mereka, Hananya, Misael, dan Azaria, harus menunjukkan bahwa prinsip hidup mereka itu adalah prinsip hidup yang benar di tengah orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Nah, bagaimana cara menunjukkannya? Mereka tidak pelin-pelan. Mereka tetap memegang teguh prinsip untuk menyembah Tuhan, walaupun resikonya adalah nyawa yang harus dipertaruhkan. Nah, proses ujian pun dimulai. Seperti yang kita tahu bahwa mereka bertiga tidak menyembah patung buatan Raja Nebukadnezar saat itu. Di Daniel 3 ayat 17-18, jawaban mereka sungguh-sungguh menyatakan bahwa mereka hidup dengan mempertahankan prinsip. Ini dia. Kata mereka, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Wow, jawaban yang sangat powerful sekali adik-adik, ya kan? Sadrak, Mesak, dan Abednego itu bukan orang-orang yang sengaja mau melawan raja, pemimpin mereka saat itu. Mereka juga bukan pencari sensasi, hanya karena mereka bertiga yang tidak menyembah patung saat itu. Tetapi memang mereka punya standar hidup, dan mereka tidak mau goyah akan standar hidup mereka. Apapun yang terjadi, Tuhan, Allah yang hidup, adalah Allah yang akan kami sembah. Dan yang lebih beraninya lagi, bahkan sekalipun Tuhan tidak menolong kehidupan mereka, bahkan sekalipun mereka harus mati di dalam perapian yang menyala-nyala, mereka mati dengan mempertahankan iman percaya mereka sama Tuhan. Sebegitu dalamnya kepercayaan mereka sama Tuhan. Nah, itulah yang membuat mereka tetap memegang teguh prinsip hidup. Nah, Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih adik-adik. Dia tidak akan membiarkan anak-anaknya jatuh sampai tergeletak, atau tidak akan membiarkan satupun hal yang buruk terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Tuhan akhirnya menunjukkan pembelaannya kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego, yaitu dengan cara apa? Dengan cara Tuhan mengutus malaikatnya untuk ada di dalam perapian tersebut. Makanya Raja Nebukadnezar melihat dengan mata kepalanya sendiri, padahal 3 orang yang dimasukkan ke dalam dapur perapian, tetapi yang terlihat jadi 4 di dalam. Dan yang dahsyatnya adalah saat Raja Nebukadnezar memanggil Sadrak, Mesak, dan Abednego untuk keluar dari dapur perapian,
mereka sama sekali tidak terbakar. Wow, dan sejak saat itu, Raja Nebukadnezar menghormati dan mengakui kedahsyatan Tuhan yang disembah oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, hebat kan adik-adik? Saat kita mempertahankan prinsip kebenaran dalam hidup kita, apapun resiko yang harus kita hadapi, Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan akan menolong kita untuk melalui setiap proses ujian tersebut. Ada 3 poin yang dapat kita pelajari dari kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego, yaitu poin yang pertama, milikilah prinsip hidup yang benar. Prinsip hidup yang benar seperti apa, Ci? Prinsip hidup yang benar itu adalah prinsip yang diajarkan Tuhan sebagai hukum yang untuk kita taati atau ikuti. Atau prinsip yang diajarkan melalui firman Tuhan atau para pemimpin gereja yang diilhami oleh Tuhan sendiri. Seperti contohnya Cici dan Koko di sekolah minggu yang mengajarkan adik-adik tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, Sadrak, Mesak, dan Abednego itu punya prinsip menyembah Tuhan di setiap waktunya dan dalam segala keadaan. Kita juga bisa memiliki prinsip hidup seperti itu. Nah, contoh prinsip-prinsip yang lain, seperti misalnya prinsip kasih, yaitu selalu mengampuni, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Yang kedua, prinsip melakukan pelayanan bagi nama Tuhan, bukan bagi kemuliaan diri sendiri. Yang ketiga, prinsip untuk setia dalam doa dan saat teduh, artinya kita memiliki waktu pribadi dengan Allah. Dan yang keempat, prinsip untuk taat kepada Tuhan lebih dari segalanya. Nah, adik-adik, kita bisa mulai dari sekarang belajar untuk memegang prinsip-prinsip yang diajarkan melalui kebenaran firman Tuhan tadi. Nah, poin nomor 2 adalah no compromise. Apa arti dari no compromise? Artinya tidak berkompromi sama sekali adik-adik. Momen dimana prinsip kita diuji, momen itulah kita membuktikan bahwa kita bisa berpegang teguh pada prinsip kita. Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak ragu untuk memegang teguh apa yang menjadi prinsip atau standar hidupnya, walaupun resikonya adalah taruhannya nyawa. Kita bisa meminta kekuatan dari Tuhan untuk kita tidak mengurangi standar atau melepaskan apa yang menjadi prinsip kehidupan kita. Jika kita nih mulai berkompromi dengan prinsip hidup kita sendiri, kita akan jadi orang yang pelin-pelan dan mudah diombang-ambingkan oleh dunia. Contohnya nih, jika kita punya prinsip mengampuni setiap orang yang bersalah pada kita, tapi suatu ketika kita mendengar teman-teman kita memberi dukungan pada kita, sudah deh, kamu tuh berhak marah kali sama dia. Wajar banget lah, dia kan udah nyakitin kamu banget. Tunjukin dong sikap kamu yang memang gak suka sama dia, biar dia tahu tuh siapa yang salah. Ayo kita musuhin dulu aja dia sama-sama. Kita buat dia jadi sendirian, gak punya teman. Kalau kamu gak melakukannya, kamu orang yang lembek. Dan kalau kamu lembek, kita gak mau main sama orang yang lembek ke kamu. Nah, berapa banyak dari kita pernah ada dalam situasi yang seperti ini? Jika kita tidak berpegang teguh pada prinsip hidup kita dan mendengar saran-saran yang seperti kelihatannya benar padahal sebenarnya bertentangan dengan prinsip kebenaran firman Tuhan, pada akhirnya kita akan menjadi batal mengampuni orang tersebut. Nah, sekarang adik-adik, pertanyaan untuk perenungan kita bersama. Kita mau di pihak yang mana? Mau menjadi orang yang mudah untuk mendengar saran dari orang lain yang sepertinya kelihatannya benar, padahal sebenarnya bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, atau kita menjadi anak-anak Tuhan yang tetap setia, tetap kuat, dan berpegang teguh pada prinsip kebenaran, sekalipun kita harus menghadapi resikonya, seperti tadi, dijauhin oleh teman-teman, karena kita nggak mau ikut-ikutan memusuhi orang yang lain. Dan poin yang ketiga, poin yang terakhir adalah pembelaan datangnya dari Tuhan. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego yang saat itu langsung mengalami pembelaan Allah yang ajaib. Tuhan itu juga rindu loh adik-adik untuk menyatakan kebenaran
dan membela kita saat kita setia sama prinsip hidup kita. Nah, pembelaan itu bisa datang saat prinsip kita diuji. Jadi tidak langsung terjadi pada saat itu juga. Tapi percayalah adik-adik, mulai dari hari ini belajar percaya sama Tuhan. Bahwa Tuhan pasti akan menolong adik-adik. Tuhan akan memunculkan kebenaran kita seperti fajar di pagi hari. Dan akan memberkati hidup kita. Dia tidak akan meninggalkan kita. Sekalipun mungkin saat kita memegang standar hidup kita, kita mengalami banyak resiko seperti dijauhin oleh orang, lalu kemudian kita disalahpahami, atau mungkin kita dipersalahkan, bukan karena kita yang melakukan. Banyak hal yang akan membuat kita jadi seakan-akan kalah rasanya, seakan-akan terpojok rasanya. Tapi tadi ingat, kebenaran akan muncul seperti fajar di pagi hari. Pertolongan Tuhan tidak akan datang terlambat, tapi pasti tepat waktu. Dan ingat, dampak dari kita yang tetap memegang teguh prinsip hidup, orang-orang yang tadinya memusuhi kita mungkin, orang-orang yang tadinya berseberangan sama kita mungkin, orang-orang yang tidak percaya sama Tuhan yang kita sembah, saat mujizat dan pertolongan Tuhan datang, mereka semua akan tahu siapa Tuhan yang hidup. Wah, powerful kan? Gitu. Jadi tetap semangat ya untuk tetap pegang prinsip kebenaran dalam kehidupan kita. Teman-teman, sekarang saatnya kita belajar ayat hafalan. Ayat hafalan kita hari ini adalah dari Efesus 4 ayat 14. Kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Kita ulangi sekali lagi ya. Efesus 4 ayat 14. Kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Kita hafalkan dan lakukannya teman-teman. Dari firman Tuhan hari ini berarti kita bisa simpulkan ada 3 poin. Poin yang pertama apa? Ya, miliki prinsip hidup yang benar. Prinsip hidup yang benar dari mana? Ya pastinya nggak jauh-jauh dari firman Tuhan itu sendiri. Jadi adik-adik, Cici encourage buat adik-adik untuk selalu bangun hubungan dengan Tuhan melalui WPDA setiap harinya. Nah, lalu poin yang kedua adalah no compromise. No compromise artinya pada saat prinsip kita diuji, adik-adik harus tetap setia, mempertahankan prinsip kebenaran, standar hidup adik-adik, dan jangan goyah. Apapun resikonya, tenang saja, karena kenapa? Di poin yang ketiga, pembelaan datangnya dari Tuhan. Jadi apapun tantangan yang sedang adik-adik alami, yang sedang adik-adik hadapi, saat mempertahankan prinsip kebenaran firman Tuhan, percayalah bahwa adik-adik gak sendirian. Tuhan akan berikan kekuatan buat adik-adik melaluinya. Dan dampak ketika kita mempertahankan prinsip hidup kita, ingat selalu kemuliaannya buat Tuhan. Ada orang-orang di sekitar adik-adik yang tadinya belum kenal Tuhan, bisa kenal Tuhan melalui kehidupan adik-adik. Nah, sekarang kita bersatu di dalam doa supaya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalani hari demi hari sampai nanti kita ketemu lagi di ibadah online minggu depan. Oke? Yuk, satukan hati kita untuk berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini kami mendapatkan insight yang baru daripadamu. Kami boleh belajar tentang bagaimana memiliki prinsip hidup yang benar berdasarkan kebenaran firman Tuhan dan bukan berdasarkan standar dunia. Bagaimana kami boleh mempertahankan prinsip kehidupan kami dan tidak goyah sekalipun kami harus menghadapi risiko yang berat Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang punya prinsip kehidupan, yang punya tujuan, yang punya arah yang tetap.
di mana Tuhan sendiri yang pimpin kehidupan kami. Tuhan, kalau pada hari ini kami mau menyerahkan kehidupan kami, kehidupan adik-adik dimanapun mereka berada Bapa, biarlah penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan yang sempurna, jagai dan lindungi mereka Tuhan, apapun yang mereka kerjakan biarlah Tuhan yang buat berhasil, dan biarlah kemuliaannya kembali lagi kepadamu Tuhan Yesus. Jadikanlah adik-adik ini berkat Tuhan, baik itu di keluarga, baik itu di lingkungan pergaulan mereka Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan sendiri yang akan membuat mereka menjadi bintang yang terang Bapa. Terima kasih Tuhan, kalau pada hari ini kami boleh selesai ibadah, tapi kami percaya Roh Kudus-Mu akan terus ada bersama-sama dengan kehidupan adik-adik, mengingatkan, mendampingi mereka untuk bisa terus ada di dalam jalan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik Madya, mulai bulan Januari 2021, di minggu ketiga setiap bulannya akan ada persembahan misi. Ya, adik-adik dapat memberikan persembahan misi dengan bantuan papa atau mama transfer ke rekening gereja ya. Dan jangan lupa doa 5 jari untuk mendoakan oikos kita ya. Yuk kita lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk oikos kami. Mereka adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Kami perintahkan keluar setiap kuasa yang menghalangi oikos kami. Roh Kudus, sentuh hati mereka, sehingga oikos kami mengalami perjumpaan yang manis dengan Yesus. Kami yang kecil ini, kiranya Tuhan memakai kami untuk menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Amin. Adik-adik, tetaplah berdoa untuk oikos kamu setiap hari ya. Semangat. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.